tolong pasangin regulator, kan ada memang pernah ada CS ya, dia itu nggak bisa masang regulator sendiri ibu-ibu, takut atau gimana nggak tahu, jadi minta tolong driver KCek cuma masangin ceklik, kadang suruh belikan gas gitu, pernah gitu. Saya juga pernah di order apa keponakan Bupati Jember pernah, ya menarik itu. Terus di order orang-orang terkenal ya pernah ya. Saya sebenarnya itu ketemu istri saya gara-gara Mark Zuckerberg, penemu Facebook itu. Mas, dengan nama siapa Mas? Eko Wahyudi. Eko Wahyudi. Usia berapa sekarang Mas? Usia 37. Alamatnya mana ini? Alamat Tempurjo. Tempurjo. Ambulu. Tempurjo, Galaksi. Tadi Sumbawa. Tempurjo sendiri ya? Tempurjo. Polsek ke Tempurjo. Selatan rumah saya. Berarti Jember ya? Oke. Jember. Nama pasangan Mas? Nama pasangan Marhatus Sofia. Sofia. Oke, sudah punya anak berapa Mas? Alhamdulillah 2. Dua. Oke. Langsung ke ini Mas, ke pertanyaan ini. Oke. Kak Cek ini sudah berdiri berapa lama Mas? Alhamdulillah Kak Cek tepat hari ini ulang tahun yang kedua. Kedua ya. Kak Cek berdiri 31 Mei 2022. Masya Allah. Oke. Berarti sudah 2 tahun pas ya? Pas 2 tahun hari ini. Pas 2 tahun hari ini. Oke. Mas, dulu itu awal mulanya berdiri Kak Cek itu seperti apa Mas? Dulu gimana ya? Cerita-cerita kok. Iya ya. Dulu saya kan pernah ikut salah satu ojek lokal di Jember gini kan. Terus sempat ikut kerja kurir juga kurir. Selepas dari ikut ojek lokal, saya kan nggak punya pekerjaan tetap gitu kan. Terus akun ojek nasional juga nggak punya waktu. Akhirnya gimana ya? Akhirnya coba-coba bikin sendiri ini Kak Cek ini. Akhirnya keterusan sampai 2 tahun ini. Ya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau pekerjaan sebelumnya apa Mas? Sebelum Kak Cek ini Mas? Sebelum Kak Cek kurir saya kurir. Kurir ya? Ya. Kurir resmi atau kurir Resmi apa perusahaannya? Oke. Berarti dari kurir inspirasi gitu ya. Terus ini Mas, barangkali ini pengalaman mendirikan Kak Cek ini pengalaman menarik seperti apa Mas? Menarik dulu ya. Pengalaman menarik. Iya, ini usaha di bidang jasa ini pasarnya sangat luas ya. Ini kan saya modal nekat hanya bermodal HP WA kan, istilahnya offline lah. Offline. Tapi di Jember ini sudah banyak sekali ya jenis ojek offline itu komunitas itu. Bahkan di berbagai kota di Indonesia juga banyak. Salah satunya di Jember ini. Pengalaman menariknya gimana ya? Banyak sih. Pernah mungkin jenengan menjadi admin ojek. Kak Cek ini apa mungkin ada hal yang menarik atau mungkin luar biasa atau mungkin apa itu? Iya, Kak Jack ini bukan 24 jam ya kan. Banyak sih, bingung cerita apa ya, pengalaman apa ya coba. Sedikit aja. Pengalaman menarik apa ya. Oh ya, Kak Jack juga pernah di order keponakan Bupati Jember pernah. Oh gitu. Ya menarik itu. Terus di order orang-orang terkenal ya pernah ya. Sepil mungkin jumlah pelanggannya Mas yang mungkin nggak pasti karena kira-kira mungkin sudah berapa total itu sudah ditulis atau enggak? Ya kita punya database tapi karena pelanggan itu naik turun nggak bisa ya. Tapi kita terus masih sedikit sih. Ada berapa? Masih sedikit. Termasuk Kak Jeki masih sedikit, belum ratusan, masih puluhan. Masih puluhan ya. Ya. Tapi ya. Tapi kalau di total semua ya yang pernah order segala macam ya mungkin ada 100. Tapi yang tiap harinya kayaknya belum nyampe 100. Yang mesti yang order lagi ya. Order lagi. Iya, kalau di jumlah total ya ada 100. Tapi kalau tiap harinya itu kayaknya belum sampai 100 ya. Oh gitu ya. Terus pernah nggak mengalami hal yang pahit? Pengalaman hal pahit Mas ketika Kak Cek ini? Ya pernah sih. Ya ini PR juga untuk penipuan. Jadi banyak saya order biasanya ke
ke Maret itu yang toko apa tuh, toko retail berjaringan itu kan. Biasa itu penipuan semua saya kira pernah jadi korban itu. Termasuk Kak Jack. Alhamdulillah cuma sekali aja ya, tapi ya jadi pelajaran. Sebenarnya kayak sindikat itu. Pengandainya itu. Gimana, Jadi gimana? orderan fiktif. Oh, orderan fiktif. Orderan fiktif, gitu ya. Ketika diparani nggak ada gitu ya. Enggak ada. Iya. Gitu. Ada pernah rugi sekitar ratusan ribu lah. Oh gitu buat bensin ya. Oh ya kan kita harus belanja nalangi dulu. Oh, nalangi dulu, iya, belanja. Setelah mau diantar pengirimnya nggak bisa dihubungi, fiktif lah. Jadi kita rugi. Ada kalau barang masih enak bisa dipakai, tapi ada yang top up. Top up itu kan masih hilang, wes uang kita hilang kan gitu. Bisa ngisi saldo apa gitu, token segala macam. Oh gitu, ada permainan gitu ya. Itu yang Saya rasa semua ojek lokal atau nasional pernah mengalami saya. Oke. Gimana? Oke. Sudah harapannya Kak Jack ke depan seperti apa, Mas? Harapannya ya pasti orderan tambah banyak. Gitu. Orderan tambah banyak, terus apa jenenge bisa bermanfaat lebih luas, bisa menambah lapangan lebih luas, juga bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk memudahkan apa pengantaran barang, pesan makanan, atau penumpang. Kak Jack juga ada helper ya. Helper itu layanan helper itu bisa Yang baru ini. ya lama sih lama sebenarnya ya. Penolong Helper itu bisa minta tolong apa saja, misalkan apa ya? Misalkan nangkap ular. misalkan mau angkat lemari di rumah ada orang minta tolong Kak Jack bisa gitu. Ada tarifnya, Mas? Ya ada lah gitu. Bisa ada ular di dalam rumah, takut mau nangkep bisa. Helper pokoknya order apa saja kita bantu, asal halal kita bantu. Gitu. Bekam rukyah juga bisa, Mas? Oh bisa. Berarti semuanya Di antara kita kalau nggak ada kita carikan link yang lain. iya yang bisa bekam gitu. Gitu ya. Ini kan belum model aplikasi berarti, Mas ya? Belum, masih manual pakai WA gitu. Ada harapan ke arah aplikasi nggak, Mas? Ada sih sebenarnya, cuma apa ya? Belum nemu investor ya. Oh, ya, bisa, ya. Ya. Mungkin Mas Agus mau jadi investor bisa. Ya, insyaallah ya. Oke, dulu tuh Kak Jack itu berdiri memang dari Mas Yudi sendiri atau memang ada support atau mungkin orang lain seperti itu? Saya sendiri awalnya itu 3 orang. Iya 3 orang. Awalnya 3 orang, sekarang berkembang sudah sekitar 35 driver. Jadi memang apa ya? Berarti modalnya apa ini, Mas? Modalnya dulu itu apa, Mas? Modalnya Bismillah. Modalnya HP, WA. Terus kita modal awalnya sanggup sekitar 50.000 lah buat nalangin itu. Oh, gitu. Ya. Atau kalau sudah ada ya lebih banyak lebih baik. Kalau gitu. Kira-kira sampai bertahan 2 tahun itu motivasi apa, Mas? Sehingga Kak Jack itu bisa bertahan 2 tahun. Biasanya kan yang lain bisa selesai setahun. Apa? Ya usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa ya. Gitu ya. Ya yang penting kita usaha teruslah, pantang menyerah gitu. Apa ya, yang ada disyukuri gitu ya aja. Ya kalau bisa jangan mengeluh lah. Ya manusia kan pernah mengeluh, kalau bisa perbanyak syukur lah. Kurangi mengeluh. Oke. Berarti memang Mas Yudi ini memang profesionalismenya di Kak Jack ini atau ada kegiatan lain? Saya ya kayaknya saya itu apa ya, passionnya di bidang jasa kayaknya. Ini motor ya? Sepeda motor. Kalau Ya mobil nggak, belum sampai? sebenarnya ada permintaan mobil ada. Cuma kita mau merekrut driver apa ya, car driver itu Kak Jack itu takutnya cuma ngasih 1-2 orderan, selanjutnya nggak bisa ngasih orderan kan kasihan. Gitu ya. Tapi belum pernah nyoba ya? Pernah kita driver kita juga ada beberapa yang punya mobil, pernah ada orderan bisa. Cuma untuk continue terus menerus kita kayak belum siap, kecuali ada investor tadi ya. Oke. Oke Mas, ini lanjut ke peran pasangan, Mas. Ini Mas, dulu itu ini ya bagaimana support pasangan Anda itu dalam Kak Jack ini selama ini? Ya kalau istri saya sih support apa saja lah, kerja apa saja penting halal. Ya dukung lah gitu. Ya. Anak-anak gimana, Mas? Support juga atau bagaimana? Ya anak saya masih kecil. Nggak tahu, yang ngertinya tahu sih uang buat jajan gitu ya. Oke. Mas,
ini sedikit tentang pernikahan ini mas. Dulu itu apa ya? Mungkin dulu nikahnya usia berapa mas? Saya nikah usia 28. 28. Istri usia? Waktu itu usia 17. 17 ya. Oke. Dulu tuh anu lah, spill dikit bagaimana ketemunya istri itu seperti apa. Biar nanti teman-teman biar apa ya punya pengalaman orang-orang sukses itu seperti apa sih ketemu sama jodoh sama jodohnya itu. Saya sebenarnya itu ketemu istri saya gara-gara Mark Zuckerberg penemu Facebook itu. Hah? Mark Zuckerberg siapa itu penemu Facebook itu, pendiri. Oh, di Facebook ya. Gara-gara dia. Kenapa gara-gara dia? Saya dulu awalnya saya ngaji, ada guru lah murabi gitu ya. Dicari-cari, saya suruh nyarikan, tapi nggak nemu-nemu. Oh gitu. Mulai usia 25 sampai usia saya 28 istilahnya nggak nemu lah. 3 tahun ya. Saya nggak sabar akhirnya, golek dewe lah. Akhirnya kenal terus terang, kenal di Facebook, terus silaturahmi gitu kan. Terus sama orang tua suruh ngelamar ya ternyata jodoh. Berapa lama mas dari kenalan sampai proses menikah? Kak, iya kalau proses kenalan saya proses nikah sih agak lama sih, sekitar 9 bulan lah. 9 bulan ya. Tapi dari melamar ke nikah berapa lama? Melamar ke nikah? Iya itu kurang lebih 9 bulan 9 itu. bulan itu ya. Terus berarti dari Facebook ya berarti ketemunya ya. Iya. Oke. Untuk ini kata-kata buat teman-teman mas yang barangkali lagi nyari jodoh seperti apa mas? Apa ya? Kalau motivasi buat yang jomblo ya, jomblo. Yang jomblo ya tingkatkan kualitas diri lah. Kualitas diri, segala macam kualitas, termasuk apa ya? Ya kualitas karir segala macam, juga kualitas agama, ibadah segala macam. Karena pasangan kita akan cerminan diri kita seperti itu. Sudah. Kalau inspirasi bagi teman-teman yang baru lulus kuliah atau lulus SMA pengen nyari kerja nggak dapat itu gimana? Sebenarnya sih kalau saya boleh nyarankan nggak usah nyari kerja, nggak usah wirawiri cari kerja, lebih baik wirausaha. Tapi kalau sampean menemu pekerjaan yang gajinya lumayan, mending kerja aja. Tapi kalau suruh milih ya, mana enak apa jenenge kerja, mesti kerja Orang. tidak mandiri loh ya kan, kerja ikut instansi segala macam, mau ikut orang. Lebih enak wirausaha tentunya, karena kan semua kita yang ngatur. Tapi tidak semua orang bisa wirausaha lah. Yang penting di mana kita kerja bisa nyaman, terus juga income-nya cukup lah gitulah. Ya. Gitu ya. Ya. Dulu berarti nggak kuliah Mas Yudi ya? Saya sempat mencicipi kuliah, tapi tidak selesai, Nggak pingin mau S1 S2 lagi Mas? Asli ya pengen. Saya kan ijazah cuma SMA. Dulu pernah mencicipi kuliah tapi DO karena biaya lah. Oh biaya. Iya. Kalau nggak biaya barangkali salah lulus ya? Ya karena mau beasiswa kan pas-pasan nih. Otaknya pas-pasan, nggak bisa cari beasiswa. Biasanya mandiri itu pun kayaknya kurang ada support, jadi saya DO tuh Mas. Terakhir Mas, ini Mas, keinginannya Kak Jack setahun ke depan itu seperti apa Mas? Mungkin nanti bisa kita aminkan nanti ya dari teman-teman barangkali yang melihat di sini ya sambil mengaminkan apa selama setahun ini apa capaiannya, barangkali silakan bisa sampaikan. Capaiannya ya kalau kita flashback apa ke tahun-tahun sebelumnya ya tentu ada perkembangan Kak Jack. Memang belum signifikan, belum signifikan, belum bisa melesat belum. Tapi jelas ada perkembangan, bisa bertahan dari 3 driver jadi 30 driver kan sudah perkembangan. Orderan juga makin banyak, tapi memang belum bisa melesat gitu ya. Ya gitu, apa kan semua rezeki dari Allah kan gitu. Harapan kita ya bisa terus melesat ya gitu. Bisa tambah semakin banyak orderan, gitu ya? Semakin banyak driver. Iya. Entah jadi aplikasi atau tetap manual, yang penting orderan tambah banyak lah gitu. Banyak orderan ya? Iya. Orderan tambah banyak, driver tambah banyak, pelanggan tambah banyak gitu.
semakin banyak bermanfaat untuk lebih banyak orang. Boleh nggak spill mas? Ya di Kak Jack berapa sehingga mungkin teman-teman yang melihat ini barangkali pengen Ongkir apa? ongkir atau apa itu pelayanan di Kak Jack apa aja mas selama ini biayanya? Pelayanan Kak Jack ada yang dominan ada berapa ya? Ada 5 sih. Kak Jack Food itu order makanan. Iya. Kak Jack Red itu penumpang, antar penumpang. Kak Jack Sen itu antar barang. Kak Jack Shop itu belanja kita belanja apa gitu ya. Terus Kak Jack Helper. Nah, helper ini orderannya sesuai permintaan CS yang tidak biasa. Misalkan pernah ada Mas tolong Mas pasangin regulator, kan memang pernah ada CS ya. Dia itu nggak bisa masang regulator sendiri, ibu-ibu. Takut atau gimana nggak tahu. Jadi minta tolong driver Kak Jack, cuma masangin ceklik, kadang suruh belikan gas gitu, pernah gitu. Order kita ngikut dinas perhubungan ya, karena dinas perhubungan kita Kak Jack belum jadi PT atau CV belum, tapi kita sudah ngurus izin izin ke Dishub apa nih kan ini. Ke satu itu sudah, tapi belum PT, belum CV. Jadi ongkir kita mengikuti Dishub mulai 8.000, 0 sampai 4 km 8.000. Udah tarifan? Iya, tarif 8.000. Tarif ojek lain juga sama seperti itu? Enggak sama, apa jenisnya enggak sama. Cuma kita patokan kita dinas perhubungan gitu. 8.000 terus per kilo 2.000 itu. Per kilo 2.000 ya. Oke. Pernah nggak dapat orderan itu yang nggak bisa gitu? Misalnya berat misalnya, atau misalnya nggak bisa ditangani misalnya gitu. Nggak bisa ditangani. Mundur gimana itu? Pernah ada ya orderan bawa kulkas ya dari Jenggawa ke Tegal Besar. Tapi kebetulan salah satu driver itu punya mobil pick up, akhirnya terhandle lah itu. Yang nggak terhandle apa ya? Nggak ada kayaknya. Iya. Semuanya insya Allah terhandle ya? Insya Allah terhandle. Atau pernah orderan jarak jauh, pernah juga. Paling jauh berapa kilometer Mas? Kak Jack orderan ke Bondowoso pernah, ke Situbondo pernah, ke Lumajang pernah, ke Banyuwangi pernah. Itulah, luar kota 4 kota itulah. Belum kota lain belum. Kalau dari kan kita startnya dari Jember. Jember Lumajang, Jember Bondowoso, Jember Situbondo, Jember Banyuwangi pernah. Selain itu kayak belum ya. Inspirasi namanya Kak Jack dari mana Mas? Kak Jack itu kan sudah banyak di Jember itu namanya nama-nama orang segala macam ya kan. Kenapa Kak Jack? Biasa kita kan menyapa orang itu kakak kan. Selamat siang kakak. Terima kasih kakak. Ya udahlah kita kasih nama Kak Jack gitu aja. Oh, jadi inspirasinya itu ya? Iya. Berarti belum ada yang nyamai Kak Jack? Belum. Kita nggak mungkin dengan nama ojek lain, pasti bisa dituntut nanti. Nggak ada. Kayaknya orang lain menyamai? Setahu saya, seluruh Indonesia belum ada ojek online namanya Kak Jack, belum ada. Baru di Jember ini Kak Jack ini. Oke, baik, itu aja dari Kak Jack, motivasi pikiran. Semoga nantinya harapan yang diinginkan menjadi terpenuhi atau terkabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin berkembang nanti di tahun selanjutnya dan ketemu lagi di inspirasi yang lain. Terima kasih. Itu masih punya kata-kata apa terakhir untuk podcast ini? Kata-kata terakhir ya. Apa ya? Ya syukuri apa yang ada lah. Kerjakan apa yang di depan. Pantang menyerah lah. Walaupun sekarang kondisi kata orang sulit ya ekonomi, pantang menyerah lah. Pantang menyerah. Terus ambil segala peluang lah gitu. Pokoknya halal sikat lah gitu. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.